Bincang TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, hidup di akhir zaman, Rasulullah SAW menasihati kita, mereka yang hidup di akhir zaman, dengan nasihat yang paling utama adalah untuk banyak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda dalam At-Tirmidzi, "Innakum asbahtum fi zamanin katsir, fuqaha'uhu qalil, khutaba'uhu katsir, mu'tuhu qalil, su'aluhu. Al-'amalu fi khairun min al-'ilm." Wasayati zaman, kata Rasulullah SAW, wasayati zaman kathir khutaba'u qalil fuqaha'u kathir su'aluhu qalil mu'tuhu, al-ilmu fi khairun min al-amal. Kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman itu lebih baik dari berilmu. Dan kelak, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit dan penceramahnya banyak, yang minta-mintanya banyak dan yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini menunjukkan, ya akhi, bahwa kita yang hidup di akhir zaman, yang Rasulullah sifatkan demikian, di mana ilmu itu, ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala telah Allah angkat dari banyak, ya, kaum muslimin, maka amalan yang paling utama di zaman ini adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Al-Hakim, demikian pula Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, wa khairu dinikum al-wari'." Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Apa itu sikap wara'? Kata Syekhul Islam Taimiyah, "Al-wara' huwa tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah." Wara' itu artinya meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita. Di situ Nabi SAW mengatakan bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan apa? Ibadah. Dan sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tanpa sikap wara' juga tidak menimbulkan manfaat. Ilmu tersebut tidak bermanfaat, ya. Oleh karena itulah saya, ya, kepada teman-teman sekalian dan diri saya sendiri, untuk banyak menuntut ilmu Allah. Karena di zaman sekarang ini, wallahi ya akhi, hal-hal yang menghalangi kita dari menuntut ilmu itu banyak banget. Ya, media sosial, banyak teman-teman sibuk dengan Facebookan, dan ternyata lebih asyik mengikuti berita-berita hangat gitu, daripada mempelajari tafsir, mempelajari hadis dan yang lainnya. Dan ini tentu sangat merugikan kita, ya. Karena untuk menyikapi berita-berita yang hangat itu harus dengan ilmu. Kalau kita tidak dengan ilmu, akibatnya apa? Hanya sebatas dengan emosi. Kalau menyikapi, ya, segala sesuatu dengan emosi, wallahi ya akhi, tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikannya. Yang ada adalah mudarat. Oleh karena itulah kewajiban kita adalah untuk banyak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu Allah. Iya. Alhamdulillah di zaman sekarang ini, akhi,
wasilah untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Ya, kita punya HP, di HP itu luar biasa. Aplikasi ilmu itu banyak sekali, alhamdulillah. Ya. Atau kalau punya HP Android, di situ kitab-kitab hadis hampir ada aplikasinya, ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Demikian pula aplikasi-aplikasi yang lainnya, belum lagi website yang diasuh oleh para ustadz. Itu gunakan semaksimal mungkin untuk betul-betul memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudara iman azan Allah wa yakum. Dan tentunya ilmu yang paling harus betul-betul kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang harus betul-betul kita terus pelajari dan pelajari. Jangan pernah kita merasa bahwa iman kita sudah hebat, jangan. Jangan pernah kita merasa bahwa tauhid kita sudah hebat, jangan. Rasulullah SAW saja 5 hari sebelum wafatnya, ya, mewanti-wanti para sahabat. Beliau bersabda, "Ala la'natullah 'alal yahud wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah mewanti-wanti para sahabat jangan sampai melakukan perbuatan itu. Padahal para sahabat keimanannya sudah luar biasa. Tapi Rasulullah SAW tetap mengkhawatirkan. Maka dari itu setiap kita juga jangan merasa, saya insya Allah imannya sudah bagus, insya Allah. Ya. Ingat, kita tidak tahu kita meninggal di atas apa. Maka kewajiban kita berusaha untuk istiqomah dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku sekalian, ya, yang harus betul-betul kita perhatikan di zaman ini. Sibukan menuntut ilmu. Jangan sibuk yang ngikutin berita-berita. Saya juga ada akun di Facebook, ya. Saya melihat teman-teman itu statusnya kebanyakan, ya, hal-hal yang kurang bermanfaat. Banyak sekali teman-teman juga yang terbawa oleh emosi dengan berita-berita yang tersebar. Ini kan bahaya sekali, ya, akal Islam azan ya Allah, menyikapi berita dengan emosi bukan dengan keilmuan. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, itu penting sekali kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya. Karena problematika umat ini jawabannya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Semua problematika umat ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Berarti kewajiban kita sibukkan diri untuk mempelajari jawabannya. Jangan sibukkan diri untuk cari penyakitnya. Ya, sibukkan diri untuk mencari obatnya. Dan itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum, yang ingin saya sampaikan kepada antum semua adalah, yaitu, ya, penting sekali untuk kita semua akhwat Islam itu menjaga ukhuwah di antara kita. Ukhuwah Islamiyah yang betul-betul di atas keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Maka persaudaraan di atas iman itu yang harus betul-betul kita pupuk terus. Ya. Dan kita berusaha untuk saling mencintai karena Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Awfaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman itu apa kata Rasulullah? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai teman kita bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya kedudukan, bukan, tapi karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Maka ini yang bermanfaat nanti pada hari kiamat.
Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia nanti pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali kata Allah orang yang bertakwa, yang mereka saling berkasih sayangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Aktsiru min ar-rufaqa as-salihin." Ya, perbanyaklah teman-teman saleh. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena nanti pada hari kiamat teman-teman saleh itu kelak diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada teman. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang kaum mukminin yang melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, wa idza jawazuha, apabila mereka telah melewati jembatan Sirat, ya, maka mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, itu teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami. Kenapa engkau masukkan mereka ke neraka, ya Rabb? Ya, mereka terus minta kepada Allah supaya teman-temannya itu dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman, idhabu ilan nar wa akhriju, ya, man ta'rifuna mimman qala la ilaha illallah, akhrijuhum minan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, untuk kalian keluarkan dari api neraka. Subhanallah ya akhi, kita sangat memerlukan teman-teman yang soleh di zaman ini. Coba ketika kita berteman dengan teman-teman yang buruk, itu bisa merusak agama kita. Jangan sampai kita masuk, ya, dalam ayat dalam surat Al-Furqan ayat 27 tentang penyesalan penduduk neraka, di mana penduduk neraka ini berkata, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Berkatalah penduduk api neraka itu, aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Gara-gara teman masuk neraka. Maka akhi, kalau kita ingin istiqomah di dunia ini, pilih teman itu. Jadikan teman akrab kita adalah yang bisa menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kita pengen masuk surga kan? Maka cari teman yang mau diajak mau ke surga. Akhwan Islam, ini yang kedua. Ya, antum punya teman-teman yang soleh, alhamdulillah, yang mau ngaji, alhamdulillah. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai retak hanya karena suuban. Jangan sampai retak hanya karena masalah dunia. Ya. Untuk terus ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah imaniyah ini. Kemudian yang ketiga ya akhi, yang ingin saya sampaikan kepada antum adalah, yaitu berhati-hatilah di dalam mencari guru agama. Karena gurumu adalah agamamu. Agamamu itu akan dipengaruhi oleh siapa gurumu. Iya. Tidak bisa kita katakan saya berguru sama siapa aja. Kita katakan tidak bisa. Karena kaidah ini bukan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang bersabda, inna min asyaratis sa'ah yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir? Abdullah bin Mubarak, ya, perawi hadis itu menafsirkan al-asagir hum ahlul bidah. Al-asagir itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ya. Tidak boleh kita mengambil orang yang pemikirannya menyimpang. Sebab kalau antum berguru kepada guru yang menyimpang, ana yakin antum akan menyimpang juga. Abdullah bin Umar berkata,
dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu jaga karena ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina matu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata beliau. Ya. Abdullah bin Mubarak juga berkata, sebagaimana dikatakan Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma dinun tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Maka lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Kalau dahulu di zaman Imam Ahmad, untuk mencari guru itu mereka selektif banget. Al-Hasan bin Shalih berkata, kunna idza aradna an na'khudha an ahadin jalasna syahrain wa natasa'al anhu. Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan siapa dia. Dan kami bertanya kepada para ulama tentang orang itu, siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwija ibnatak, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanita? Sampai demikian mereka hati-hatinya. Makanya tidak aneh mereka selamat dalam agama mereka. Maka dari itu ya akhwat Islam azan ya Allah, di zaman ini banyak ya orang-orang yang berbicara tentang Islam tapi dengan akal. Ya. Orang yang berbicara tentang Islam tapi apa yang terjadi tidak berdasarkan dalil sama sekali. Kewajiban kita ya akhi, disinilah kita penting sekali ya untuk betul-betul mengambil seorang guru yang paham betul tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang merupakan generasi yang terbaik yang Rasulullah sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Saudaraku seiman, ini penting ya, poin yang ketiga ini, untuk kita memilih dan memilah guru sebagaimana kita memilih dan memilah teman ya. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, saudaraku sekalian seiman, azan ya Allah wa yakum, yaitu penting ya akhi kita ya di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman ini, untuk banyak taqarrub kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena taqarrub kepada Allah itu menguatkan hati ya. Dulu Rasulullah SAW ketika berdakwah dan menghadapi ujian yang sangat berat ya, menghadapi tantangan kaumnya yang sangat berat, ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasul itu salat tahajud. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Wahai orang yang berselimut itu Nabi Muhammad SAW, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurangi lagi sedikit, aw zid alaihi warattil qur'ana tartila, atau tambahkan lagi dan bacalah Al-Quran secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati dan ibadah yang terbaik, sudah. Makanya akhi, kalau kita tidak banyak taqarrub kepada Allah di zaman ini, kita akan sangat mudah sekali digoda oleh iblis dan bala tentaranya.
Kekuatan kita orang yang beriman itu adalah saat kita banyak takarub kepada Allah. Saat kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka saat itulah Allah berikan kepada kita insya Allah kekuatan, ya, dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Itu saya tidak ingin banyak-banyak, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.